Bagaimana jadinya bila Anda berpapasan dengan seorang anak yang ternyata adalah seorang pembunuh berantai? Tentunya kita akan menjadi merinding dan merasa tidak nyaman sekali ya? Atau pernah mengeluh karena keisengan saudara kandung di rumah? Sebenarnya, keisengan mereka tidak seberapa bila dibandingkan dengan perilaku ketujuh anak-anak sadis dan kejam yang akan hikayat kehidupan bahas hari ini. Diklaim sebagai psikopat dari neraka, jajaran anak-anak sadis ini dijebloskan ke dalam penjara atas kasus pembunuhan sadis yang tidak mereka sesali. Cerita seram di balik semua kasus pembunuhan tersebut kini menjadi bukti tindak kejahatan yang tidak memandang umur. Berikut adalah pembunuh berantai di bawah umur yang ditakuti masa dunia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan juga beri komentar pada video ini ya, agar kami semakin bersemangat membuat video-video menarik lainnya. 1. Eric Smith. Ia disebut-sebut sebagai seorang anak yang menyenangkan dan lucu. Namun, perilakunya sedikit demi sedikit berubah seiring dengan bertambahnya umur Eric. Eric didiagnosa mengidap penyakit intermittent explosive disorder atau penyakit mental yang membuat orang bertingkah kasar dan kejam. Eric lebih dikenal sebagai seorang pembuli di sekolahnya, bahkan saat umurnya menginjak 10 tahun, ia sempat dimasukkan ke penjara oleh pihak berwajib karena hampir membunuh teman sebangkunya dengan menggunakan pensil. Beberapa bulan kemudian Eric bebas setelah mendapatkan jaminan dari orang tuanya. Tragisnya, peristiwa ini menjadi awal dari hilangnya bocah berumur 4 tahun, bernama Derek Robbie. Derek akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa di tengah hutan dengan luka benturan benda tumpul di kepala, memar pada leher, dan satu batang kayu yang menusuk anusnya. Seminggu setelah ditemukannya jasad anak malang tersebut, Eric mengaku pada keluarganya bahwa ia yang membawa Derek ke hutan dan menyiksanya hingga tewas. Kini, Eric masih mendekap di tahanan remaja New York State atas pidana pembunuhan dan penyiksaan anak di bawah umur. 2. Mary Bell. Kasus tewasnya anak-anak di tangan seorang gadis kecil bernama Mary Bell merupakan salah satu kasus pembunuhan paling terkenal di Amerika Serikat, bahkan dunia. Terlahir dari seorang pekerja seks komersial berumur 17 tahun, Mary Bell tidak pernah merasakan bagaimana rasa kasih sayang seorang ibu. Akan tetapi, ia justru sering diajak bepergian oleh ibunya untuk menemui klien, bermabuk-mabuk bersama, dan dipaksa untuk menelan beberapa pil narkoba. Para pakar psikologi dunia menilai perilaku Mary yang kasar dan tidak berperi kemanusiaan karena pengaruh buruk dari ibunya. Sebelum menginjak umur 11 tahun, Mary sudah membunuh 2 orang anak, satu berumur 4 tahun dan satu lagi berumur 3 tahun. Kedua anak tersebut dicekik sampai tewas. Mary bahkan memutilasi genital korban keduanya dan mengikir huruf M pada perutnya dengan bangga. Sempat menghuni rumah tahanan, Mary dibebaskan pada tahun 1980. Belum jelas alasan dibalik pembebasan Mary. Beberapa rumor mengatakan bahwa sang ibu mengenal tokoh otoriter kelas kakap sehingga anaknya bebas dan mendapatkan jaminan perlindungan anak. 3. Jesse Pomeroy. Pembunuh berantai di bawah umur berikutnya merenggut lebih dari 20 nyawa semasa hidupnya. Saat masih berusia 9 tahun, Jesse sering mengundang banyak anak laki-laki ke dalam hutan dan menyiksanya hingga tewas. Selain itu, ia juga dituduh menyekap 7 anak-anak di dalam sebuah gudang, dan menyiksa mereka dengan cara mencambuk, menyilet kulit korban, dan menguliti kuku-kuku mereka. Kejahatan tersebut, sayangnya tidak bisa dibuktikan polisi walaupun seluruh orang tua para korban yakin, Jesse lah yang terakhir kali menemui anak mereka. Jesse akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, berkat bantuan sebilah pisau yang tidak sengaja ia tinggalkan di TKP pembunuhan anak gadis, berusia 10 tahun, Marie Curran, dan seorang anak batita tidak dikenal, di sebuah gudang dekat rumahnya. Jasad anak yang tidak dikenal tersebut ditemukan terpotong-potong tanpa kepala. Para polisi juga menemukan 12 jasad lainnya di rumah Jesse. Semuanya sudah membusuk, terkubur di halaman belakang. Saat diwawancara polisi, Jesse mengaku sudah membunuh 27 anak-anak Boston. Berkat perilaku jahanamnya ini, Jesse mendapat julukan The Boston Boy Fiend, atau yang berarti bocah iblis Boston. 4. Pembunuh anonim Bekasi. Minggu, tanggal 28 April tahun 2013, Indonesia digegerkan dengan berita seorang anak yang dibunuh oleh teman sebayanya karena hutang Rp1.000 yang tidak kunjung dibayarkan. Anak berumur 7 tahun dengan inisial I ini, tega menenggelamkan teman sekolahnya, Nur Afis Kurniawan di area danau buatan Sumarekon, Bekasi.
Peristiwa mengerikan ini bermula dari laporan anak hilang yang dilontarkan oleh orang tua Nur Afis pada tanggal 24 April 2013, sehari sebelum jasad Nur ditemukan, mengapung di danau buatan tersebut oleh warga lokal yang sedang mencari ikan. Bersama sekelompok polisi, jasad korban yang sudah teridentifikasi diantarkan ke rumahnya. Awalnya, masyarakat tidak mencurigai adanya tindakan pembunuhan di balik meninggalnya Nur Afis Kurniawan, namun hasil visum membuktikan sebaliknya. Nur Afis mengalami kekerasan sebelum tenggelam, terbukti dengan luka memar dalam pada mulut dan lehernya. Setelah diselidiki, polisi berhasil membuktikan teman sebaya Nur berinisial Y-lah yang telah membunuh temannya dengan keji. Keterangan yang diberikan Y menerangkan bahwa ia kesal hutang sebesar Rp1.000 yang ia selalu tagih, tidak kunjung dibayarkan. 5. Jordan Brown. Pada tanggal 20 Februari tahun 2009, seorang pembunuh berantai anak-anak di Pennsylvania membunuh ibu tirinya yang sedang mengandung dengan menggunakan senjata api. Jordan Brown, yang pada saat itu berumur 11 tahun, mengosongkan peluru tepat di belakang kepala ibunya yang saat itu sedang tidur terlelap tanpa kehadiran sang suami di rumah. Saudari-saudari Jordan yang mendengar suara tembakan lantang dari luar kamar tidak berani meninggalkan tempat tidur. Mereka menunggu sampai pagi tiba dan Jordan meninggalkan rumah untuk pergi sekolah. Betapa terkejutnya kedua saudari Jordan ketika menemukan jasad ibunya sudah tidak bernyawa. Dengan terbata-bata, mereka akhirnya berhasil melaporkan Jordan atas tuduhan pembunuhan. Polisi yang berhasil menahan Jordan saat pulang sekolah memvonis Jordan minimal 15 tahun penjara atas pembunuhan tingkat 1 di AS. Saat diinterogasi, Jordan mengaku mendapatkan senapan angin berbahaya tersebut dari lemari berburu ayahnya. Ia juga mengaku merasa cemburu atas minimnya perhatian orang tuanya, semenjak ibu tirinya mengandung adik ketiga Jordan. 6. David Brom. Dikenal sebagai versi laki-laki dari Mary Bell, David Brom meninggalkan catatan lebih dari 10 kasus pembunuhan di Minnesota, Amerika Serikat. Pada suatu pagi di bulan Februari tahun 1988, seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, bernama David, yang pada saat itu mengaku memiliki gangguan jiwa, membunuh seluruh keluarganya tanpa sedikit pun rasa menyesal. Ia menyombongkan perilaku beringasnya ini kepada teman sebangkunya, mulai dari bagaimana ia membelah kepala ibunya menggunakan kapak sampai saudara-saudaranya yang ia geret ke dalam gudang untuk dipacung dan dipukuli menggunakan pipa besi. Pembunuh berantai kecil ini mengaku ayahnya lah yang pertama kali menjadi korban, lalu ibu, dan adik-adiknya. Saat tertangkap polisi, ia tidak membantah semua kesaksian temannya, bahkan menambahkan informasi bahwa ayahnya lah yang menyulut api pertengkaran di antara mereka. Tidak tahan atas ocehan sang ayah, David akhirnya memutuskan untuk mengakhirinya dengan melayangkan kapak, tepat pada area punggung atas ayahnya ketika ia sedang beristirahat. David diganjar hukuman seumur hidup dan sampai sekarang masih mendekap di Minnesota Correctional Facility Stillwater. 7. Craig Chandler Price. Pembunuh berantai di bawah umur paling sadis terakhir ini diberi julukan Warwick Slasher. Craig Chandler Price ditahan atas tuduhan 4 pembunuhan yang terjadi di Warwick, New York City. Craig berumur 13 tahun saat pertama kali ia membunuh tetangganya, seorang wanita berumur 27 tahun, dengan menggunakan pisau. Ia menancapkan ujung tajam pisau tersebut sebanyak 58 kali, dan meninggalkannya untuk membusuk di rumah. Pada usia 15 tahun, ia kembali berulah dengan membunuh 3 tetangganya lagi, seorang ibu berumur 40 tahun bernama Joan Hitton, dan kedua anak perempuannya. Polisi mengakui kecerdasan Craig dalam menyembunyikan barang bukti. Buktinya saja, mereka membutuhkan hampir 1 tahun sampai akhirnya bisa menggiring Craig ke dalam penjara. Bocah yang pada saat itu berumur 16 tahun mengaku tidak menyesal telah membunuh tetangganya. Mereka pantas mendapatkannya, ujar Craig dengan tenang, sama sekali tidak keberatan ketika polisi mengecapnya sebagai pembunuh berantai. Demikianlah kisah pembunuh-pembunuh sadis dan kejam, yang masih di bawah umur. Semoga kita semua bisa menjadi hikmah dan pelajaran dari kasus-kasus tersebut ya.